Halo guys, hari ini saya akan mereview salah satu pemain yang direkomendasikan oleh asisten manajer. Dan kebetulan hari ini kita direkomendasikan back tengah yang bisa bermain di posisi back sayap kanan. Dan tentu bukan tanpa alasan kenapa saya ingin mendatangkan pemain dari asisten manajer guys. Nah, alasan kenapa saya ingin mendatangkan pemain dari rekomendasi asisten manajer yaitu karena musim ini lini pertahanan tim saya mudah banget kebobolan guys. Dari total 13 pertandingan kita sudah kebobolan 16 gol. Itu berarti setiap pertandingannya rata-rata kita kebobolan 1 gol lebih ya guys ya. Untuk itu saya tertarik untuk mendatangkan pemain dari asisten manajer. Dan ini adalah pemain yang akan kita beli, yaitu Akira Hasabe. Harganya 772 juta plus 54 token. Ya, harga yang lumayan mahal guys. Tapi pertanyaannya, akankah ketika kita membeli pemain dari asisten manajer dan kita bisa lebih solid dan terhindar dari kebobolan, atau justru pemain yang kita beli ini jadi beban? Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini kita akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang direkomendasikan oleh asisten manajer musim ini, namanya Akira Hasabe, officialnya 107, usianya 20 tahun, dia bisa bermain di dua posisi yaitu DC dan juga DR, dan dia masih belum punya keahlian khusus sama sekali. Tinggi badan 189 cm, berat badan 84 kg, dan kaki terbaiknya kiri. Dan jika kita perhatikan di sini, performanya lumayan bagus dalam 3 pertandingan terakhir ya guys ya, 989. Harga pasarnya 772 juta, untuk gajinya 579 juta guys. Widih, mahal juga ya guys ya. Gaji per musim dan juga market value-nya itu tinggi banget. Statistiknya lumayan bagus, tapi sayangnya pemain ini belum punya potensi gaya main sama sekali guys. Untuk itu mungkin kalau misalkan nanti kita dapat potensi gaya main dari asosiasi, kita bakal kasih ke pemain ini ya guys ya. Dan untuk skillnya sendiri masih biasa saja. OVR 107, skill 120, ya menurut saya sih biasa aja, tapi lumayan lah ya. Skillnya udah lebih tinggi dari kualitas keseluruhannya, dan menurut saya ini udah lumayan bagus, apalagi kalau misalkan nanti kita bentuk lagi skill maupun atribut kuncinya biar makin mantep guys. Oke, daripada penasaran, let's go langsung saja kita beli pemain asal Jepang ini, yaitu Akira Hasabe. Harga 772 juta plus 54 token. Ya, kita sudah berdatangkan satu pemain musim ini, dan ini adalah rekrutan pertama saya guys. Pemain tersebut adalah rekrutan pertama tim saya musim ini, yaitu Hasabe, posisinya back tengah. Dan saat ini squad kita penuh, jadi kita harus menyingkirkan satu pemain di squad kita guys. Nah, berhubung saya males nunggu jual pemain di lelang, jadi saya akan memecat pemain yang tidak saya butuhkan musim ini guys. Oke, kira-kira siapa ya? Oh, ini dia, Sermeter, usianya 21 tahun. Dan sebenarnya pemain ini punya potensi yang bagus, tapi kita udah punya banyak pemain di posisi MR guys. Untuk itu kita akan menjualnya ya guys ya. Sebenarnya akan lebih menguntungkan jika kita jual pemain kita itu di lelang guys, tapi saya males nunggu. Untuk itu saya bakal jual aja ke agen seharga 170.748.462 dolar. Oke, kita lepas pemain yang tidak kita butuhkan di squad kita guys, dan kita bakal tanda tangan nih si Akira Hasabe. Ya, kita tanda tangani. Tapi sebelum kita menempatkan pemain yang baru kita datangkan dari asisten manajer ini, usahakan kita harus melatihnya terlebih dahulu guys. Dan untuk cara melatihnya, kita bisa masuk ke menu latihan. Oh ya, barangkali ada yang nanya, bang, kenapa harus dilatih dulu bang? Karena memang pemain yang kita datangkan, entah itu dari lelang, pemandu bakat, asisten manajer, dari event, atau dari akademi remaja, mereka belum memiliki bonus ketajaman sama sekali ya guys ya. Untuk itu, agar dia memiliki chemistry yang bagus ketika dimainkan dan dia bisa bermain lebih baik dari sebelumnya, kita harus melatihnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bisa pilih semua pemain. Kemudian di sini kita bisa ambil dulu untuk buku strategi gratis yang bisa kita dapatkan setiap hari guys. Kita ambil aja seperti ini, dan total ada 4 buku strategi. Jika kalian sempat dan ada waktu, kalian bisa klaim buku strategi gratis dengan menonton iklan singkat di sini ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian males, langsung aja continue
Kemudian kita bisa pilih buku strategi yang kita miliki di sini. Dan total di sini kita punya banyak banget buku strategi. Tapi kali ini kita bakal gunakan buku strategi yang udah terlanjur terkumpul lumayan banyak. Seperti buku strategi Possession Principles, lalu saya juga akan menggunakan buku strategi Cash and Block. Oke, apalagi? Saya rasa dua cukup lah ya. Lanjut, kita ambil drill latihan midfield masterclass, dan satu lagi mungkin kita pakai drill latihan pemanasan. Nah, kondisi pemain akan minus 6,75% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan dimulai. Kita lihat. Sekarang form latihan penguasaan udah maksimal di angka 12. Kemudian untuk kondisi 12. Sementara untuk form latihan bertahan masih belum maksimal, begitupun dengan form latihan menyerang. Dan pada sesi latihan yang kedua, kali ini kita bakal fokus melatih form latihan bertahan atau meningkatkan form latihan bertahan, dan kali ini kita tidak akan melibatkan pemain inti guys. Tapi kita hanya akan melatih minimal 4 pemain cadangan ya guys ya. Ya, 4 pemain cadangan sudah terpilih. Nah, di sini untuk pemain yang baru kita beli sendiri, sekarang dia udah punya bonus ketajaman yang maksimal. Jadi saat ini kita tidak akan melibatkan dia, guys. Tapi kita akan melibatkan pemain lain. Soalnya kalau kita melibatkan pemain yang nantinya bakal jadi pemain inti, kondisinya bakal jauh lebih turun ya, guys ya. Dan tadi kita memang udah tanding yang bikin pemain saya agak sedikit kelelahan. Dan nanti kita bakal pulihkan lagi kondisi pemain-pemain kita, guys, sebelum kita melakukan laga uji coba di event lagi-lagi Bundesliga, karena di sana biasanya kita bakal menemukan lawan yang cukup sulit. Jadi menurut saya pas banget untuk menguji coba pemain yang baru kita beli dari asisten manajer ini, guys. Oke, selanjutnya kita bisa pilih drill. Kemudian di sini saya akan gunakan drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, dan 2 drill latihan dengan intensitas sulit. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, sekarang form latihan bertahan udah maksimal di angka 12. Dan sesi latihan terakhir, kali ini kita akan melatih form latihan menyerang yang masih ada di angka 12. Sama seperti meningkatkan form latihan bertahan tadi, kali ini kita tidak akan melibatkan pemain inti, guys. Tapi kita akan melatih minimal 3 penyerang. Minimal 3 penyerang untuk meningkatkan form latihan. Soalnya kalau kurang dari itu, form latihannya nggak bakal naik, guys. Dan sesi latihan ini juga sangat berguna untuk meningkatkan skill maupun atribut pemain muda yang ada di bangku cadangan yang jarang kita turunkan ya, guys ya. Dan jika kalian konsisten, skill pemain kalian tuh bakal meningkat lebih tinggi. Sebelum kalian melatihnya secara individu, skillnya bakal naik lebih bagus lagi. Untuk itu, sesi latihan ini memang tidak meningkatkan skill maupun atribut pemain-pemain inti, tapi meningkatkan skill pemain muda yang kalian miliki yang ada di bangku cadangan, guys. Dan untuk drill latihannya sendiri kita menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, 1 drill latihan dengan intensitas sulit, dan 1 drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Kondisi pemain akan minus 12,83% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan sayang sekali 2 kali bonus latihannya nggak ada, yang bisa diklik. Jadi ketika seperti ini ya, untuk 2 kali bonus latihannya itu mendem, kita harus keluar dulu, guys. Lalu masuk lagi. Biasanya setelah itu bisa. Seperti yang kita lihat di sini, 2 kali bonus latihannya udah keluar dan kita bisa mulai melakukan sesi latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke. Para pemain sudah mulai berlatih. Nah, sekarang bisa kita lihat form latihan menyerang sudah mulai meningkat dan kita bisa melanjutkan sesi latihannya lagi sampai form latihan menyerang meningkat di angka 16. Oke, kita akan tingkatkan menggunakan 2 kali bonus latihan. Kita ulangi sesi latihannya dan kita lihat banyak banget atribut yang meningkat untuk pemain muda yang kita latih ya, guys ya. Dan hal ini tentu membantu pemain yang kita latih meningkatkan skill dan juga atributnya, guys. Oke, sekarang form latihan menyerang udah maksimal di angka 16. Selanjutnya, karena kondisi pemain
inti kita kelelahan, kita harus segera memulihkan kondisinya guys. Dan agar saya tidak menghabiskan booster kondisi yang saya miliki, jadi saya akan memulihkan kondisi pemain saya secara gratis dengan masuk ke menu pusat fisioterapi, lalu klik tanda plus di sini, kemudian klik gratis. Oke guys, sekarang kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang saya miliki sudah bugar ya guys ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke menu squad. Dan selanjutnya mari kita masukkan pemain yang baru kita beli dari asisten manager ke line up utama, yaitu si Hasabe menggantikan si Alessio Conforti yang usianya udah 30 tahunan guys. Oke, jadi di posisi back kita menempatkan pemain muda semua ya guys ya. Dan sekarang OVR kita udah meningkat jadi 105,3. Dan jangan lupa juga untuk moral pemain inti harus mantap. Moral pemain inti dan beberapa pemain cadangan harus mantap biar nanti performanya jadi makin bagus. Soalnya moral pemain sama pentingnya dengan kondisi dalam sepak bola guys. Jika moral pemain bagus, otomatis permainan tim kita bisa jadi lebih bagus. Soalnya kalau misalkan moralnya buruk, si pemain bakal melakukan hal yang tidak terduga, seperti melakukan pelanggaran keras dan tentu melakukan hal yang tidak diperlukan untuk tim kita guys. Dan untuk formasinya kita bakal pakai formasi 3-2-4-1 tiki taka dengan taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik kita nonaktifkan aja. Untuk gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Dan alasan kenapa saya pakai taktik dengan mental tim gigih menyerang, karena di sini saya mau nguji kira-kira seberapa bagus back yang kita beli ini guys. Kalau misalkan dengan taktik gigih menyerang saja dia bisa bertahan dengan baik, otomatis ketika kita menggunakan strategi bertahan, si pemain bakal lebih solid ya guys ya. Oke, sekarang untuk menguji pemain yang baru kita beli dari asisten manager, kita bakal melakukan pertandingan di event lagi-lagi Bundesliga. Tapi sebelum itu kita tingkatin dulu moral pemain cadangannya ya guys ya. Minimal sangat baik. Karena moral pemain saya mulai menurun, karena memang pemain-pemain ini jarang kita mainkan guys. Oke, minimal sangat baik. Sekarang kita bisa masuk ke menu event, kemudian pilih lagi-lagi Bundesliga. Dan saat ini kita masih berada di level 3 putaran pertama, karena saya belum sempat untuk memainkan event setiap hari guys. Entah kenapa akhir-akhir ini saya lagi malas banget malas banget buka event, main event. Jangankan main event, orang latihan tiap hari aja kadang males. Oke, sekarang kita coba cari lawan. Semoga kita mendapatkan lawan yang cukup sepadan. Soalnya kalau misalkan dapat lawan yang kualitasnya nggak ada otak, ya itu bakal sulit juga untuk bisa bertahan dengan baik guys. Oke, dan sekarang kita udah menemukan lawan, tapi kita masih belum tahu lawannya seperti apa. Mali FC, tim asal Albania. OVR-nya 102,4, cukup seimbang. Kita lihat ya, untuk pemain-pemainnya sendiri sudah memiliki tier yang cukup tinggi, terutama di lini serang, di mana mereka pakai formasi 4-3 atau 4-4-2. Bedanya mereka agak cenderung berat ke kiri sih. Tapi yaudahlah. Untuk skillnya seperti apa? Oh, skillnya juga mantap guys. Finishing 352. Ya, langsung kita berikan form latihan menyerang sejak menit awal. Manajernya hadir, yaitu Sekiremi di level 3 putaran pertama. Biar seru kita up volumenya. Oke, Nika kali ini Mustafa. Penyelamatan yang sangat gemilang. Shentalupi. Tadi pemain yang kita beli si Hasabe ya kan, nomor punggung 26. Kita lihat seberapa tangguh dia bisa bertahan dengan baik, dan gol tercipta bagus. Skor 1-0 untuk keunggulan FC Buteng di babak pertama. Dan ini pentingnya ketika kita memiliki striker dengan finishing yang tinggi, dan lawan juga sebenarnya punya striker dengan finishing tinggi juga. Mereka sudah meningkatkan tiernya, dan mereka juga sudah membentuk atribut kuncinya. Jadi kita harus tetap hati-hati.
Mustafa jauh ke depan. Siapa nih 7? Bagus. Arafi. Oke, serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Tapi FC Butang sedikit lebih efektif. Dari performa sendiri Siasabe masih belum meningkat. Performanya masih ada di angka 6,6. Nanti kita lihat bareng-bareng. Bagus. Lagi-lagi Arafi yang menjadi pemain yang merepotkan lini serang lawan ya guys ya. Tendangan sudut kali ini akan ke berbuah gol. Ini dia, dan gol kembali tercipta. Kali ini Sanders berhasil mencetak gol lewat tandukan pemirsa. Ya, finishing yang cukup baik. Skor 2-0 untuk sementara. Klebat, Elzopic. Siapa yang 7? Bagus, ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya dia berhasil membangun serangan balik dari belakang. Hasabe kali ini. Oh, sayang sekali. Si Hasabe ya, Hasabe itu tadi. Oh, ternyata dia pas tim kita melakukan serangan balik, dia juga ikut terlibat menyerang guys. Mungkin karena posisi terbaiknya itu posisi keduanya itu DR ya guys ya. Oke, kita coba melakukan tiki taka, skill yang luar biasa. Bagus, Jurjovic, dan gol tercipta. Luar biasa, pergerakan yang sangat baik dari Jurjovic. Skill individu yang luar biasa diperlihatkan oleh Jurjovic di pertandingan kali ini. Caca kali ini, Mustafa cukup tenang. Hasabe, dia terlalu jauh pak. Hasabe ini terlalu jauh ya. Sangat berbahaya kita lihat. Dan nyaris tahu ya. Oke, si Hasabe ini dia sering banget turun ya guys ya. Dia sering terlambat turun. Kita coba tempatkan dia di sisi sebelah kanan sesuai dengan posisi terbaiknya, dan kita berikan mentalitas bertahan untuk dia. Soalnya sering banget dia Arafi kali ini. Shit, nyaris. Performanya 6,3 cuy. 6,3. Dia sering banget terlambat turun yang bikin lini pertahanan kita lumayan kedodoran guys. Jadi kita sengaja berikan mentalitas bertahan, dan bahkan dia jadi pemain dengan performa terburuk. Oke, jadi ternyata pemain yang kita beli dari saran asisten manajer tidak menjamin pemain tersebut bagus. Dan kita lihat 1 gol tercipta. Dan jika diperhatikan dengan sangat teliti, tempat yang harusnya dikawal oleh si Hasabe ini, dia tinggalkan guys, kosong melompong ya guys ya, yang bikin tim lawan ini jadi mudah banget kan menjebol ini pertahanan tim kita. Martinelli, Rabona, Zlatan Ibrahimovic, dan gol tercipta. Ini andai kita tidak memiliki penyerang-penyerang yang bagus, akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Mali FC guys. Penempatan posisi, finishing, sundulan, kemudian tembakan, ini yang mempengaruhi kinerja pemain-pemain depan kita ya guys ya. Lilja, kita lihat Hasabe mana Hasabe. Lilja ini yang jauh banget turun. Sip, kemana si Hasabe cuy? Anjay, bintangnya doang tinggi, koplak. Jauh banget ya. Oke, posisinya terlalu jauh dia. Sering banget dia keluar dari Dia sering banget keluar dari posisi terbaiknya guys. Jadi ini yang bikin tim kita tuh kesulitan ya guys ya. Coba kita pindahin dia ke tengah, akankah dia tetap menjadi pemain yang terlalu ofensif? Kita lihat, coba kita, sial kadal. Ada apa ini? Bentar, jangan sampai mereka. Oke. Kita coba mainkan si Hasabe ini di tengah. Oke, kita rapatkan barisan di tengah. Soalnya saya rasa si Hasabe ini tipikal meskipun posisi terbaiknya itu DC, tapi dia sering banget terlibat
menyerang guys, atau mungkin terlalu agresif juga yang bikin dia sering banget meninggalkan posisi terbaiknya ya guys ya. Dan ini dia si Nika, sayang sekali gol kembali tercipta, gol yang sangat indah. Kacau. Oke, sangat terbuka, kita kebobolan 3 gol di laga kali ini. Kita kembali berikan form latihan menyerang. Sangat mengecewakan ini pertahanan dari FC Buteng. Sempat kita unggul 4 gol. Kali ini tim lawan berhasil menyamakan kedudukan dengan sangat mudah. Bahkan si Asabe performanya 5,7 cuy. Sumpah di luar nalar sih. Kita punya lini serang yang bagus banget, tapi memang yang jadi masalah kita yaitu lini pertahanan. Ini jadi PR jelas. Jadi PR untuk kita untuk bisa menjaga lini pertahanan dengan baik setelah kita mencetak 4 gol. Dan kita lihat dengan sangat mudahnya pemain lawan melewati lini pertahanan FC Buteng, dan si Asabe performanya 5,3. Jadi meskipun kita beli pemain bintang dari asisten manajer maupun dari pemandu bakat, tapi tidak menjamin kalau pemain tersebut bagus ya guys ya. Jadi bintang bukanlah segalanya, yang penting itu skillnya guys. Yang penting skillnya guys ya. Lilja kali ini masih tepat di pelukan penjaga gawang. Oke, kita kali ini akan coba lagi ubah posisi si Asabe main di kiri. Soalnya kan tadi sempat bermain bagus juga kan di awal-awal kita main ya. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Tim lawan berhasil menyamakan kedudukan. Jelas ini sebuah masalah serius di lini pertahanan FC Buteng, dimana memang lini serang kita main bagus, tapi lini pertahanan kita bermain sangat teramat buruk. Oke, Jurzepic, Noregard berhasil digagalkan menghasilkan serangan balik cepat. Lini Tawiyah, Nika kali ini. Kamata mencoba membayang-bayangi tapi bagus. Si Nika lebih dulu terjebak offside. Ya, Asabe kan yang hilang. Dia dimasukin ke tengah salah, ditaruh di sisi kanan salah, di sisi kiri juga salah cuy. Jadi maunya apa sih si Asabe ini? Ampun aing mah. Rahman, Jurzepic, umpan bagus, ini dia gol tercipta. Skor 5-4. Jadi kalau kita nggak punya lini serang yang bagus, sumpah akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan tim lawan guys. Ini kita kebantu aja sama lini serang ya guys ya. Kita kebantu sama lini serang guys. Bukan masalah di sini kita pakai gigi menyerang, enggak. Tapi memang lini pertahanan tim kita memang kurang begitu bagus juga nih. Pemain-pemain yang kita miliki memang performanya di luar nalar guys. Nah, one on one nih kita lihat. Kacau. Kacau banget guys, Lagi-lagi posisi yang ditinggalkan oleh si Asabe yang jadi masalah serius buat kita ya guys ya. Dia ditempatkan di kiri, lawan nyari celah di kiri. Dia tempatkan di kanan, lawan bisa jebol dari kanan. Jadi memang titik lemahnya itu di si Asabe ini guys. Titik lemahnya ada di si Asabe ini ya guys ya. Kita coba. Ini udah terlanjur menit 89 ya. Menit 89 guys. Jelas lawan juga punya finishing yang bagus mereka. Oke, kali ini kita coba pakai taktik normal aja, kemudian pakai gaya umpan panjang, serang lewat sayap kiri. Kita coba serang dari sayap kiri. Oke, tekanan kita pakai pressing tinggi aja, tackle-nya keras, mampus tuh. Untuk jebakan offside juga kita buat off aja guys. Jebakan offside-nya off. Kita sering kali terjebak ya. Sering kali kita gagal untuk melakukan jebakan offside. Jadi kita coba ubah taktiknya di babak extra time. Kali ini Mustafa. Nalbani berbahaya, umpan crossing. Sangat bagus. Penyelamatan yang sangat gemilang diperlihatkan oleh sang penjaga gawang. Sumpah titik si Asabe anjir. Kamata ya 5,4 ya. Si Kamata ternyata. Sanders, Lilja, Kernecki. Jelas sebuah pelanggaran
dilakukan oleh Kamata. Tendangan bebas kali ini, Kerniki berbahaya, tembak saja masih tepat di pelukan penjaga gawang. Oke, kita coba masukkan si Gamperle, kita kasih mentalitas nyerang. Hasabe, Weisman, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Belozovic. Satu kesempatan dari situasi bola mati akan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Zlatan Ibrahimovic. Ancang-ancang, tembak saja, tapi sayang sekali masih tepat di pelukan penjaga gawang. Asabe 5,9. Arapi yang tadinya main bagus sekarang performanya turun 6,2 cuy. Oke, kita coba pindah posisinya. Oke, kita lihat. Permainannya di luar nalar ya guys ya. Kita coba tetap pertahankan si Asabe sampai menit akhir pertandingan. Sangat baik, umpan yang sangat manis, dan gol kembali tercipta. Kerniki. Ternyata dengan membeli pemain dari asisten manajer itu nggak menjamin lini pertahanan tim kita jadi bagus. Sayang sekali. Waktu berjalan begitu cepat. Menit 116, akan kita mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Lilja, ayolah rebut. Bagus. Umpan, Noregat, kasih jelatan. Aduh, siapa lagi? Kenapa jelatan di situ cuy? Sanders, gak jebol, blow on. Sih ya. Bagus. Oke, tetap tenang. Kita berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di menit 116. Lini serang kita udah bagus banget sumpah, tapi lini pertahanan yang jadi masalah guys. Mendatangkan satu pemain dari asisten manajer ternyata tidak menjamin tim kita main bagus. Jadi kunci utamanya ada pada skill pemain kita ya guys ya. Jadi itu yang sering saya bilang, kalau skill atau atribut terang pemain itu sangat penting dan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan tim kita guys. Dan itu terbukti di mana kita memiliki lini serang yang memang atributnya atau skillnya itu udah dibentuk, tapi lini pertahanan tim kita memang mulai dari posisi penjaga gawang, kemudian back tengah, dan juga beberapa pemain lain skillnya masih belum dibentuk dengan baik guys. Oke, kita coba tempatkan pemain-pemain yang cukup bagus. Bentar, Sanders main nggak? Sanders sudah ada. Oke, kita coba tempatkan si Asabe. Kita kasih kesempatan si Asabe untuk jadi penendang penalti guys. Akankah dia mampu mencetak gol atau tidak di saat-saat yang menentukan ini? Kita masih belum tahu. Semoga nanti dia bisa memberikan kontribusi yang apik di babak adu penalti. Ayolah, prit. Ada banget kocak. Seru banget ya. Hujan gol tercipta dari kedua kesebelasan. 6 gol dari FC Buteng, 6 gol dari Mali FC. Dari segi possession padahal kita unggul sampai 57% guys. 57 banding 42 ya guys ya. Zlatan Ibrahimovic bagus. Dia berhasil mencetak gol kali ini. Kita lihat. Kena. Setan. Kopet aing mah. Gol. Bagus. Sanders. Skor 2-1 kali ini. Semoga kena. Banter nemen euy. Mustafa. Gol. Ya, Lilja tai anjir. Tembakan di jam lambung kocak. Nika kena. Kampret, Lilja pecat waing sia euy. Asabe nih, gagal, kalah kita. Bagus. Saya sempat pesimis juga karena performanya jelek guys, tapi ternyata dia bisa cetak gol daripada si AMC tadi ya guys ya. Ayolah, satu kesempatan lagi, jangan sampai mereka cetak gol. Kena. Gol. Bagus Noregat. Satu lagi. Kena. Penyelamatan yang sangat istimewa. Aduh, kadal. Gol Martinelli, gol.
Ya ampun, asli tololnya kebangetan, kocak. Kena. Astaga, kampret, kalah euy. Kalahnya diadu penalti guys. Kita punya lini serang yang bagus banget, tapi memang lini pertahanan tim kita tidak mendukung sama sekali guys ya. Dan akhirnya kita kalah di babak adu penalti guys. Setelah kita unggul lebih dulu, padahal kita udah sempat unggul 3 gol di menit 29 guys. Tapi setelah itu lawan melakukan perubahan taktik yang sangat mengesankan dan mereka layak menang atas tim kita FC Buteng. Dan kita harus mengapresiasi kemampuan tim lawan melakukan perubahan taktik dengan sangat luar biasa dan hingga mampu mengalahkan FC Buteng di laga kali ini. Jadi intinya dan kesimpulannya ternyata, sebelum itu saya ucapkan makasih dulu nih buat Bang Atta, Bang Agus, Bang Valid, dan Coach Burhan. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Mohon maaf nih tim saya gagal meraih kemenangan di pertandingan kali ini guys. Oke, jadi kesimpulannya kita punya pemain yang bagus banget ya. Kita punya punya lini serang yang bagus banget. Dan kita harap tadi sebenarnya dengan mendatangkan pemain dari asisten manajer, kita bisa punya lini pertahanan yang bagus ketika kita menggunakan strategi gigi menyerang. Tapi nyatanya di sini kita justru kebobolan dengan sangat mudah banget. Dan bahkan si pemain yang kita datangkan tadi seringkali meninggalkan posisinya guys. Kita lihat. Kita tidak melihat ada Siasabe untuk bisa mencoba menghentikan penyerang lawan guys. Mereka dengan mudah menjebol lini pertahanan tim kita karena memang tidak ada yang mengawal ya guys ya. Kita tempatkan Siasabe, kita berikan mentalitas bertahan untuk dia agar dia bisa tetap stay di lini pertahanan, tapi sayangnya memang sangat sulit untuk bisa menjaga lini serang lawan guys. Dan ya tentu ini juga sangat mengecewakan ya guys ya. Dan kesimpulannya, meskipun kita beli pemain bintang dari asisten manajer ataupun dari pemandu bakat, hal itu tidak menjamin membuat lini pertahanan tim kita bagus. Yang bisa menjamin lini pertahanan tim kita bagus, lini serang kita bagus dan produktif, tentu itu adalah skill individu. Jadi itu kenapa saya sering sekali merekomendasikan pada teman-teman semua agar lebih fokus membangun skill maupun atribut pemain agar tinggi, agar mereka bisa memberikan kontribusi yang apik. Sementara pemain bintang yang kita beli dari pemandu bakat, dari lelang ataupun dari asisten manajer, dan maupun mungkin ada penawaran-penawaran yang menggiurkan dengan harga yang mungkin kalian bisa beli juga, itu nggak menjamin pemain tersebut bagus ya guys ya. Dan ini udah kita buktikan langsung, dimana kita punya penyerang yang sangat tajam tapi lini pertahanan tim kita sangat bobrok, karena memang untuk lini pertahanan belum saya latih secara individu. Mungkin kedepannya kita bakal fokus untuk memperbaiki lini pertahanan tim kita agar makin solid gitu guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership NNTV 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Tauhid Harapan Indonesia.